Dinyalakan pas nanti anak-anak, nanti mic-nya dinyalakan pas nanti ada sesi tanya jawab aja. Kalau Bu Indah nggak bertanya, jangan dinyalakan ya. Selamat pagi anak-anak. Matikan dulu. Anak-anak, kalian bisa nyebar aja ya, duduknya nyebar di luar aja, jangan di sini. Nyebar aja. Nyebar aja. Jangan berdekatan ya, nanti suaranya. Ya, nanti suaranya malah jadi berdekatan. Iya, di situ. Sudah ya, siap ya. Ya, sembarang, makan sembarang, maksudnya gitu ya. Ini nanti kosong kalau ada tuh. Assalamualaikum anak-anak. Sehat semua ya. Nah, gimana kabar kalian? Anak-anak, untuk mic-nya bisa dimatikan dulu, dimute dulu, biar suaranya tidak gaduh ya. Nanti dinyalakan ketika Bu Indah tanya aja. Ya, Bu. Dosen saya mau masuk ya. Dan anak ya, nanti Bu Indah mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
Alhamdulillah. Sehat semua hari ini? Sehat Bu. Terima kasih. Hari ini sungguh semangat sekali bertemu di kelasnya Bu Indah, kelas seni budaya hari ini. Nah, sebelumnya lengkap ya, ini sudah ya sepertinya ya. Hadir semua? Lengkap Bu. Lengkap Bu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Mbak Jovita, bisa dibantu Mimin berdoa ya. Ya Bu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Jovita. Anak-anak, hari Jumat besok malam minggu. Ya, yang punya cowok sudah jadian apa belum? Belum nih, maksudnya udah jadian apa belum punya cowok? Belum janjian. Belum jadian. Yang belum ketemu punya cowok cari. Mosok wis hebat. Berarti harus semangat. Sudah Udah semangat aku. semangat meskipun nggak punya cowok, sudah semangat ya, masya Allah saya. Seperti semua ya. Alhamdulillah ceria sekali keluarga kalian hari ini, saya senang sekali. Oh, meskipun daring semuanya pakai masker, bagus. Jadi pakai masker itu tidak hanya untuk pembelajaran fisik saja. Ketika kalian melakukan pembelajaran daring boleh pakai masker, karena mungkin di samping kalian ada orang tua, bagaimana dan anak-anak. Jadi meskipun daring pakai masker boleh ya, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena memang meskipun daring mungkin kalian tidak melakukan di rumah, daringnya di luar rumah juga harus pakai masker. Terima kasih untuk kalian yang tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum Bu Indah mulai untuk pembelajaran hari ini, sebelumnya Bu Indah mau tanya dulu. Minggu kemarin pembelajarannya kita tentang apa kira-kira? Masih ingat apa tidak? Keindahan. Mosok lali? Ingat ya anak-anak? Halo, Ingat Bu. nah iyo perlu Ingat. dijawab. Yang Bu Indah tanya langsung dijawab gitu loh ya. Terus eh, untuk Bu Indah supaya tahu kalian masih ingat materi kemarin atau tidak, coba Bu Indah bertanya kepada Cindy Aulia, ada nggak Cindy Aulia? Itu saya Bu. Oke, Cindy Aulia. Bu Indah mau tanya ya, apakah arti dari keindahan? Keindahan adalah sifat-sifat yang merujuk kepada sesuatu yang indah. Oke, terima kasih. Berarti masih ingat. 100 untuk Cindy. Berikutnya Bu Indah pengen tanya ke Dewi Putri. Coba Dewi Putri ada nggak di sini? Ada Bu. Ya, terima kasih Dewi Putri. Coba Bu Indah pengen tanya, keindahan dalam arti luas itu meliputi apa saja toh? Bisa disebutkan? Keindahan jasmani dan rohani, keindahan alam, keindahan seni, dan keindahan moral. Terima kasih, tepat sekali jawabannya. Oke, berarti kalian masih mengingat materi pembelajaran minggu lalu. Ini tadi kan gunanya untuk
ngetes kalian udah belajar apa enggak tuh di rumah. Ternyata ketika Bu Endah tanya, kalian bisa langsung menjawab dengan tepat, berarti kalian semuanya belajar di rumah. Untuk modul yang Bu Endah berikan ke kalian sudah dipelajari toh? Sudah, terima kasih. Jika belum dipelajari lebih baik disimpan saja ketika sudah diterima. Sebelumnya Bu Endah akan membentuk kelompok kerjasama. Jadi semacam kalian nanti ketika menganalisis materinya Bu Endah itu ada teman kerjasama ya. Kalau daring gini kelompoknya berbentuk semacam kerjasama gitu. Bu Endah sebelum memulai materi ingin membentuk kelompok kerjasama dulu ya. Yang pertama coba Bu Endah lihat absennya. Untuk kelompok 1 ya, rekan kerjasama 1 dimulai dari Linda. Ada Linda? Linda, halo. Linda, kenapa kameranya dimatikan? Coba di kameranya biar Bu Indah tahu wajah cantikmu. Oke. Terima kasih. Kelompok yang pertama Linda ya. Kamu mulai Linda. Putri. Terus Afika, ada Afika? Afika, halo? Ada, oke. Kalau Bu Indah tidak tanya bisa di-mute dulu ya. Dimatikan dulu mic-nya. Ya, terima kasih. Saya ulangi lagi untuk yang kelompok pertama Linda, Dewi Putri, Afika, Indayani, Selvia, sama Maisaroh. Sudah dimengerti ya? Sudah Bu. Terima kasih. Kemudian untuk kelompok 2 ada Jovita, Tania, Dava, Cindy, Sri Endah dengan Fani, ada 6 anak. Sudah paham kelompok 2? Ya, terima kasih. Kemudian untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 yang tidak tergabung di kelompok 1 dan kelompok 2 tadi itu masuk ke kelompok 3 ya. Mulai dari Sulis, Anissa, Dina Rahma, Ika Puspita dan Puspita Dewi. Ini double Puspita ada di kelompok 3 semua ya. Sudah anak-anak? Kita akan menampilkan materi pembelajaran hari ini yaitu tentang jenis-jenis tari. Sudah terlihat kah? Sudah apa belum anak-anak? Belum Bu. Sudah? Belum ada Bu. Coba. Oke, sambil menunggu materi Bu Endah bisa tampil di layar. Bu Endah jelaskan dulu. Jenis-jenis tari yang berkembang di Indonesia itu ada tari berdasarkan corak-coraknya.
Kemudian ada tari berdasarkan koreografinya. Nah, yang tari berdasarkan corak garapnya bisa kalian dengarkan dulu ya sambil menunggu materi PowerPoint-nya Bu Indah bisa nampak. Jadi untuk jenis tari berdasarkan corak garapnya, yang pertama ada tari tradisional dan tari non tradisional. Nah, untuk tari tradisional itu ada tari primitif, kemudian ada tari kerakyatan, kemudian ada tari klasik. Sambil kalian mencatat ya anak-anak. Sebentar. Ya, saya ulangi untuk jenis tari tradisional tadi ada tari apa saja anak-anak? Coba diulang. Ada tari sudah bisa nampak? Belum, Bu. Coba sudah apa belum? Belum bisa, Bu. Belum. Ada yang sudah, ada yang belum? Coba Bu Indah ulangi lagi ya. Sudah nampakkah anak-anak? Alhamdulillah sudah nampak. Seperti ini ya kendalanya kalau pembelajaran daring, masalah sinyal seperti biasa. Tapi alhamdulillah sudah bisa nampak. Bu Indah ulangi lagi ya. Untuk jenis-jenis tari Nusantara tadi Bu Indah sebutkan dulu tujuannya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah satu, mendeskripsikan jenis seni tari Nusantara. Jadi diharapkan nanti kalian peserta didik dapat mendeskripsikan jenis-jenis tari Nusantara. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis jenis-jenis tari Nusantara berdasarkan corak garap dan koreografinya. Kemudian untuk tari berdasarkan corak garapnya tadi sudah Bu Indah sebutkan ya. Yang pertama ada tari tradisional dan yang kedua ada tari non tradisional atau tari modern. Untuk tari tradisional itu terdiri dari tari primitif, tari kerakyatan, tari klasik. Dan tari non tradisional atau modern terdiri dari tari kreasi baru, kontemporer dan postmodern. Nah, kemudian kalau jenis tari berdasarkan koreografinya, ya kalau tadi berdasarkan corak garap, sekarang jenis tari berdasarkan koreografinya, itu ada tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok, dan tari massal. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk tari tradisional dulu yang berdasarkan corak garapnya ya. Tari tradisional adalah jenis tari yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat pendukungnya serta bertumpu pada pola-pola tradisi. Maksudnya bagaimana anak-anak?
Di sini ada kata-kata turun-temurun. Yang namanya tradisi, entah itu seni tari, seni rupa, kemudian seni teater, itu yang namanya tradisional, pasti ada kata turun temurun ya. Jadi memang diturunkan dari nenek moyang ke generasi penerusnya, begitu seterusnya. Jadi sebagai jati diri dari kelompok masyarakat tertentu atau suatu daerah. Makanya di situ ada kata-kata bertumpu pada pola-pola tradisi. Jadi memang polanya sudah terbentuk dan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Itu untuk tari tradisional. Nah, contoh dari tari tradisional sendiri, yang pertama ada tari primitif. Nah, itu kalian bisa melihat gambarnya. Gambarnya jelas atau tidak, anak-anak? Jelas ya. Tari primitif memiliki ciri gerakan yang sederhana, pola lantai berbentuk lingkaran, biasanya ya, hentakan kaki dan tepukan tangan sebagai gerakan yang dominan sekaligus sebagai iringan. Jadi karena di sini memang namanya saja sudah primitif. Biasanya kalau primitif itu letaknya di mana, Bapak? Menurut kalian, dari bahasa primitif menurut kalian? Ayo coba Jovita. Kalau menurut kamu Jovita, kata primitif itu bagaimana? Letaknya itu di mana? Saya nggak bisa jawab, mungkin teman lain bisa, Bu. Masa kata primitif? Namanya primitif itu berarti di pedalaman lah. Sebetulnya tahu tapi malu mengungkapkan ya. Jadi yang namanya primitif itu biasanya masih ada pada suku tertentu ya di daerah pedalaman. Makanya di situ gerakan yang dominan sebagai iringan. Biasanya mereka cenderung menggunakan iringan-iringan sederhana yang rata-rata itu menggunakan iringan internal atau berasal dari suara anggota tubuh mereka sendiri. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya ada tari kerakyatan. Kalau tadi ada tari primitif yang letaknya mungkin agak pedalaman ya. Kalau sekarang tari kerakyatan. Nah, di sini Bu Indah sebutkan bahwa tari kerakyatan itu memiliki ciri gerakan yang sederhana, ekspresi spontan dan kurang formal, serta kurang mementingkan kualitas teknik. Maksudnya bagaimana anak-anak? Ada yang bisa jawab? Maksudnya bagaimana? Jangan malu-malu mengungkapkan pendapatnya. Coba. Diam semua. Jadi gini ya, Bunda terangkan. Tari kerakyatan itu berasal atau tumbuh dan berkembang di kalangan suatu masyarakat atau di kalangan kelompok masyarakat daerah tertentu. Jadi masing-masing daerah biasanya itu punya tari kerakyatan. Itu yang Bu Endah sajikan contoh gambarnya di situ adalah tari Salepo. Tari Salepo ada yang tahu dari mana? Ayo. Masa nggak ada yang tahu? Nggak tahu. Dari Nganjuk. Kalian harus tahu loh ya, anak Nganjuk harus tahu tari tradisionalnya. Nah, Salepo itu berasal dari Nganjuk anak-anak ya. Kemudian kenapa kok dikatakan ekspresinya spontan dan kurang formal? Karena biasanya pada pertunjukan tari-tari kerakyatan itu ada interaksi langsung antara penari dan penonton anak-anak. Contohnya yang sederhana itu kalian mungkin yang sering lihat tayub. Tahu tayub? Ya. Tayub itu salah satu contoh tari kerakyatan. Kalian kan tahu ya, di situ tamunya kan kebanyakan ikut menari toh, Cah. Ikut menari ya, berpasangan dengan tanda atau waranggononya. Ya apa tidak?
Ya, nah yang seperti itu disebut dengan tari kerakyatan. Makanya di situ dikatakan ekspresi spontan dan kurang formal ya di situ. Kemudian berikutnya untuk tari klasik. Nah, kalau tari klasik lagi sama-sama tari tradisionalnya, kalau tari klasik ini tumbuh dan berkembangnya di kalangan istana. Istana itu apa toh? Kerajaan. Sekali. Jadi tidak semua daerah memiliki tari klasik ya anak-anak. Kalau di Jawa sendiri yang masih ada istana atau kerajaannya yang kamu tahu daerah Jawa mana toh? Yang masih punya keraton sama istana? Jawa mana? Jawa Tengah. Kalian dari SMP, SD itu sudah pernah ke sana ya. Biasanya kalau study tour itu ke keraton. Nah, di Jawa Tengah masih ada istana. Nah, salah satu contoh tari klasik yang kamu tahu dari Jawa Tengah apa contohnya? Ada yang tahu apa tidak? Ada yang tahu? Tidak. Contohnya tari gandong, tari bedoyo, serimpi, itu dari Jawa Tengah semua ya anak-anak. Itu contoh-contoh tari klasik. Di situ tari yang tumbuh dan berkembang di istana salah satu cirinya adalah memiliki standarisasi artistik yang mengikat dan baku. Maksudnya sudah ditentukan dari mulai gerak, rias, busana maupun iringan itu ada pakemnya, ada pola-pola yang sudah ditetapkan, sehingga ketika kita mau menyajikan tarian tersebut ya harus sama berdasarkan acuan tarian sudah ada. Kita tidak boleh merubah ya dari segi gerak, tata rias, kemudian iringan tari sudah ada pakemnya yang harus kita ikuti ketika kita menyajikan itu. Untuk berikutnya tari modern. Jadi tari yang berdasarkan corak garapnya adalah tari modern. Merupakan sebuah perubahan nyata dalam perkembangan seni tari dunia dengan adanya perubahan dan peralihan fungsi pada seluruh aspek elemen unsur di dalamnya seperti gerak, rias, busana dan pemaknaannya. Jadi ini sudah tidak mengikuti pakem lagi, sudah ada perkembangan, sudah ada yang dirubah begitu anak-anak. Contohnya ya. Nih, tari baru yang pertama. Ini tari gembyang. Tari gembyang ini salah satu contoh tari kreasi baru dari Nganjuk, Cah. Jadi kita juga punya tari kreasi baru, tari gembyang. Tarian ini diambil atau terinspirasi dari upacara gembyangan Waranggono yang ada di Ngrajek. Ada yang rumahnya Ngrajek? Dekat yang Ngrajek, Bu. Ada ya. Di Ngrajek itu ada upacara gembyangan Waranggono satu tahun sekali, di mana di situ itu ada semacam upacara pengesahan Waranggono ya, Cah. Tanda itu loh. Ya, sebelum dia terjun ke lapangan dia digembyang dulu. Nah, tari gembyang ini terinspirasi dari kegiatan itu. Nah, jadi tari yang tidak terikat masih terdapat unsur tradisi di dalamnya seperti rias maupun iringan tari, cik mambu-mambu unsur kedaerahan. Nah, berikutnya tarian yang adalah tari kontemporer. Kalau tari kontemporer, tarian ini bersifat kekinian, mengikuti tren yang ada di zamannya sehingga setiap zaman mempunyai ciri yang berbeda. Jadi lebih modern lagi dari kreasi baru ya anak-anak ya. Jadi setiap tahun, setiap periode itu pasti ada muncul tarian-tarian baru ya biasanya. Nah, untuk berikutnya adalah tari postmodern. Nah, ini lebih modern lagi atau bisa dikatakan lebih bebas sifatnya ya. Jadi tari yang tidak pada tari modern bersifat lebih bebas baik dari segi gerak, rias dan kostum maupun iringan tari. Jadi
apa ya, dia tingkatannya lebih di atasnya kontemporer, lebih modern. Untuk kostumnya dia sudah menggunakan kostum yang bebas sesuai dengan inspirasi penciptanya, dia maunya seperti apa, membayangkan penggambarannya ini seperti apa, dia sudah bebas, sudah tidak apa ya, sudah tidak berfokus pada tradisi lagi, wes lebih bebas lagi kalau postmodern. Nah, saya dari sini tadi ketika menayangkan tari tradisional, Benar memberikan contoh-contoh tari yang ada di Nganjuk. Tari tradisional ada, tari modern apa? Ada. Coba siapa ya, Jovita. Tari tradisional apa tadi yang dari Nganjuk? Apa? Iya, kalau Gambyong dan tari gembyang ya hampir sama ya. kemudian Mungkin kalau gembyang itu tari modern ya, kreasi baru. Ingat-ingat tari tradisionalnya itu salepo. Kalian semuanya harus ingat. Jangan sampai nanti di luar orang atau saudara orang Nganjuk tanya, tari tradisional Nganjuk apa toh, nanti kamu nggak ada yang tahu. Harus tahu ya, salepo. Salepo itu tari tradisional Nganjuk. Monggo juga, itu juga tari tradisional Nganjuk. Nah, Bu Indah lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang jenis tari berdasarkan koreografinya. Ya, yang pertama ada tari tunggal. Itu contoh gambarnya. Tunggal. Jadi istilah tunggal, kalian sudah pasti tahu. Tunggal itu apa toh? sendiri, Sendiri. Iya. Berarti sendiri. tunggal Larinya nari sendiri. penari sendiri ya. Jadi betul maksud kamu sendiri ya. Jadi tari yang disajikan dengan jumlah penari hanya satu, betul sekali, itu tari tunggal. Ya. Tari berpasangan. Nah, kalau tari berpasangan kira-kira apa anak-anak? Nah, tadi tari tunggal itu yang menari hanya satu. Kalau sekarang tari berpasangan, menurut kamu pakai sendiri, bagaimana toh tari berpasangan itu? Tarinya itu dua orang pasangan. Tarinya dua orang, tarinya berpasangan ya. Jadi tari berpasangan itu bukan hanya dua orang saja, boleh kelipatannya. Jadi bisa 2, 4, 6, 8 dan kelipatan seterusnya. Namun ditarikan secara pasangan ya. Jadi tari berpasangan pun tidak hanya tari pasangan laki-laki dan perempuan saja, bisa pasangan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan ya, betul sekali. Jadi tari yang ditarikan oleh Perempuan. ya, tari yang disajikan oleh 2 orang penari atau kelipatannya secara pasangan ya. Berikutnya adalah Pasangan. Nah, kalau tari kelompok apa ya, disajikan secara berkelompok. Ya, betul sekali. Berikutnya tari masal. Berkelompok. Apa yang kalian lihat dari gambar itu? Dari foto yang Bu Indah sajikan. Ada apa itu? Lautan apa, Cah? Lautan orang. Ya, betul sekali. Namanya sudah tari masal yang dibawakan dengan jumlah penari yang sangat banyak ya. Jadi memang tari masal itu tari yang dibawakan atau dibawakan dengan penari yang sangat banyak. Jadi apakah ada ketentuan Bu tarian masal itu bagaimana? Ya, ketika yang membawakan itu
jumlahnya banyak sekali ya sudah, itu sudah bisa disebut dengan tari massal ya. Jadi tarian tunggal pun misalnya ya tari gandong, tari remo itu kan sebetulnya konsepnya itu kan tari tunggal ya, tetapi ketika tarian gandong atau tari remo itu tadi disajikan dengan jumlah yang sangat banyak ya, itu sudah boleh disebut dengan tari massal. Tari ya. massal. Sudah tidak tari tunggal lagi, sudah bisa disebut dengan tari massal. Ketentuannya hanya itu, ketika itu dibawakan oleh jumlah penari yang sangat banyak, berarti itu sudah disebut dengan tari massal. Itu ya anak-anak. Nah, dari sini ada yang ditanya. Sudah jelas? Bu, contoh tari tradisional dari Nganjuk itu apa aja? Contoh tari tradisional dari Nganjuk tadi sudah disebutkan. Apa saja tadi? Ada salepo. Tari salepo. Nah, satunya tari mongde ya. Kalian sering melihat tari mongde ya. Tahun 2 tahun yang lalu karena ini pandemi sudah tidak pernah ada pawai budaya ya Cah ya. Biasanya setiap tahun kan ada pawai budaya, entah itu HUT Nganjuk atau HUT Kemerdekaan. Nah, karena kita masih pandemi, kalian jadi tidak melihat tontonan seperti itu ya Cah. Biasanya setiap HUT Nganjuk atau kemerdekaan 4 Agustus itu kan ada karnaval Cah, atau budaya. Biasanya itu pasti ada satu sekolah atau berapa sekolah gitu yang menampilkan tari mongde pada karnaval tersebut. Ya, jadi kalian bisa tahu karena ini masih pandemi ya. Kalian nanti bisa menonton di YouTube ya. Jadi di YouTube kalian bisa menonton, bisa ngeklik tari mongde. Nanti biar tahu kalian yang belum pernah melihat, ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Sudah, Bu. Nah, Tidak ada. kalau tidak ada pertanyaan lagi, coba sekarang Indah beri tugas supaya kalian bisa menganalisis. Saya pandu dengan Bu Indah tayangkan LKPD ya. Nah, LKPD-nya sudah sudah bisa dilihat jelas ya? Sudah ya, terima kasih. Nah, di LKPD itu tujuannya adalah yang pertama mendeskripsikan Nusantara dengan tepat menurut bahasa kamu sendiri ya, bahasa sendiri. Yang kedua menganalisis tari Nusantara berdasarkan corak gerak dan koreografinya dengan benar menurut bahasa kamu sendiri. Tadi kan sudah Bu Indah jelaskan. Nah, sekarang kalian bisa menganalisis dengan bantuan ini LKPD. Coba itu dilihat kegiatan yang pertama. Bisa dibaca? Kurang besar. Oke. Jelas, Bu. Kok ganti ya? Pak Beli. Diklik bet kok. Bentar. Kok sini senang? Agak power-powernya. Buat ya, tampilkan kok. Oh, betul. Sudah. Sudah nampak anak-anak? Sudah agak besar ya. Bisa dilihat ya. Nah, coba agar mempunyai kesiapan dalam menjawab pertanyaan dalam topik belajar
Dan tujuan yang Bu Indah sebutkan tadi, amatilah gambar jenis-jenis tari di bawah ini. Coba dilihat itu yang pertama. Ini sudah jelas gambarnya? Sudah, ayo mana dijawab? Sudah, Bu. Sudah, jadi biar Bu Indah tahu kalau sudah jelas atau belum. Ini ya gambar yang pertama, tari apa namanya tadi? Tari primitif. Nah, kemudian ini yang kedua. Primitif. Ya. Nah, ini tari rakyatan ya. Ini masih di dalam buku gambarnya. Bisa dimatikan mic-nya, Mas. Nah, kalau Bu Indah tidak bertanya, mic-nya bisa dimatikan dulu ya. Nah, ini yang jenis tari modern, ada kreasi baru, kontemporer, dan postmodern, sama yang Bu Indah terangkan tadi ya. Ini yang tadi berdasarkan koreografinya, ada tari tunggal, tari berpasangan, kemudian ada tari kelompok dan tari massa. Nah, dari gambar yang sudah kalian amati tadi, coba yang nomor 2 ini. Analisislah jenis-jenis tari berdasarkan corak garap dan koreografinya. Kemudian, rumuskan hasil analisis kalian dengan mendiskusikannya bersama anggota kelompokmu yang sudah Bu Indah bagi tadi ya. Masih ingat ya anggota kelompoknya? Ya, di sini dalam artian anggota kelompoknya gimana, Bu? Masing-masing dari kalian itu menganalisis, ya, masing-masing dari kalian. Lalu kelompokannya gimana, Bu? Ketika nanti ada salah satu teman kelompok kamu yang Bu Indah tunjuk dan jawabannya kurang lengkap, maka kelompok yang lain, bukan kelompok yang lain, teman kelompokmu menambahkan atau melengkapi jawabannya. Gitu ya, Nana? Bisa dimengerti? Ya, sekarang Bu Indah beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Coba dianalisis ya. Misalkan ballpoint sama buku kamu. Coba dianalisis dulu. Bu Indah beri waktu 10 menit. Nanti kalau kurang dari 10 menit sudah selesai, malah alhamdulillah. Semoga 5 menit sudah selesai ya nanti. Anaknya cerdas, aktif semua kok. Jika ada kesulitan boleh tanya lo ya. Oh, langsung serius sampai ditanya Bu Indah nggak ada yang jawab, serius mengerjakan semuanya. Ini untuk pertanyaannya jelas ya, ini yang ada di LKPD. Bisa Bu Indah tutup ya? Iya, Bu, bisa. Nanti biar Bu Indah tahu kalau belum 10 menit kalian sudah selesai, sudah bisa mempresentasikan, kira-kira langsung reset, resen atau langsung
Tanya ya, Bu Indah, langsung ngobrol maksudnya. Bu Indah, saya sudah selesai. Itu ya, masing-masing kelompok ya. Iya, Bu. Maskermu cepat. Sampai setengah songo tuh. Setengah 10 tuh. Kurang 18. Sampai setengah 10 pas. Gak boleh. Coba anak-anak, ada yang sudah jadi hasil analisisnya? Sudah, Bu. Sudah. Yang bilang sudah kelompok berapa ini ya? Kelompok 2. Kelompoknya kelompok 2 berarti tadi Bunda catat ya. Kelompoknya Jovita ya? Iya, Bu. Ya, oke. Kelompoknya Linda. Mana Linda ya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Selesai. Berarti kelompok 2. Kelompok 3 apakah sudah selesai? Siapa tadi ya? Sulis ya? Oke, berarti bisa dipresentasikan sekarang ya? Ya. Bisa. Untuk perwakilan kelompok 1, Linda saja. Coba Bu Indah pengen tanya ya. Sebutkan jenis tari berdasarkan corak garapnya dari materi yang sudah Bu Indah tayangkan tadi. Coba sebutkan jenis tari berdasarkan corak garapnya. Bisa dipresentasikan sambil share screen? Kira-kira bisa apa tidak? Kalau tidak bisa ya disampaikan saja langsung. Kalau bisa share screen, coba share screen. Disampaikan langsung saja. Oke ya, coba Bu Indah pengen dengar dari kelompok 1 ya. Nanti yang kelompok lain ketika Linda kurang lengkap menganalisisnya boleh menambahkan. Jika sudah lengkap, sudah. Ayo coba Linda. Ya. Jenis tari berdasarkan corak geraknya meliputi 1. Tari tradisional terdiri dari tari primitif, tari kerakyatan, dan tari klasik. Jawaban selanjutnya akan teruskan oleh rekan saya Alvita Feby Nurmahirani. Ya. Untuk Linda bisa di mute dulu ya. Ya. Rekan kelompoknya, siapa yang melanjutkan tadi? Jawaban selanjutnya tari modern yang terdiri dari
tari kreasi baru, tari kontemporer, tari Kontemporer. postmodern. Ya, tari kreasi baru, tari kontemporer, dan tari postmodern. Ya, betul. Kemudian terima kasih untuk kelompok 1 ya. Kemudian Iya, Bu. untuk kelompok 2, coba Iya, Bu. Bu Indah pengen tahu, sebutkan jenis tari berdasarkan koreografinya. Siapa yang mau bantu jawab? Yang mau presentasi? Iya, Bu. Bisa saya presentasikan. Ya, Jovita ya ini. Iya, Bu. Ya, coba. Ini, Bu. Jenis tari berdasarkan koreografinya. 1. Tari tunggal, 2. Tari berpasangan, 3. Tari kelompok, 4. Tari massal. Ya, terima kasih. Itu jenis-jenis tari berdasarkan koreografinya. Kemudian untuk kelompok 3 diwakili siapa ya? Sulis. Sulis ya. Ada Sulis? Ada. Ya. Sulis, kameranya dari sini kok belum nampak ya? Bisa dibuka? Nah, gitu. Biar kelihatan cantiknya ya. Coba Ya, Bu. Sulis, kita pengen tahu sebagai perwakilan 3 ya, nanti yang lain boleh menambahkan. Jelaskan perbedaan dari tari klasik dan tari kerakyatan. Tadi sudah Bu Indah jelaskan. Ya, Bu. Sudah. Di galeri mungkin ya. Iya, Bu. Tari kerakyatan adalah tari yang Kurang besar tumbuh. sedikit. Tari kerakyatan adalah tari yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat suatu daerah. Ciri dari tari ini adalah memiliki gerakan yang sederhana, ekspresi spontan, dan kurang formal. Sedangkan tari klasik adalah tari yang tumbuh dan berkembang di istana atau keraton. Ciri dari tari adalah tari ini adalah memiliki standarisasi artistik yang baku, baik dari segi gerak, rias, dan busana maupun iringan tari. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Sudah betul semua jawabannya ya. Alhamdulillah Ya, Bu. kalian sudah mengerti materi yang Bu Indah sampaikan hari ini. Coba pengen evaluasi lagi ya, secara lisan gitu, supaya kalau tadi kan Bu Indah nunjuk beberapa teman perwakilan kelompokmu, coba Bu Indah pengen nunjuk temannya yang lain yang dari tadi diem aja mungkin ya. Saya coba tunjuk. Tania, ada Tania? Halo Tania. Ya, cantik sekali hari ini. Ayo coba menatap kamera. Nah, gitu. Lek menik-menik masih maskeran. Ya Allah. Coba Bu Indah pengen jelaskan pengertian tari kreasi baru menurut kamu. Tari kreasi baru adalah tari yang tidak terikat oleh aturan daerah, namun masih terdapat unsur tradisi di dalamnya, seperti busana maupun iringan tariannya. Ya, terima kasih Tania. Berarti sudah mengerti. Coba sekarang
Safanada, Safanada. Adakah Safanada? Saya Bu. Ada ya? Mana wajah cantiknya? Coba tayangkan wajah cantikmu. Mana Safa? Saya Bu. Kameranya jangan dimatikan, Dung. Dung Dung. Ya Bu. Apa Bisa nyalakan Bu. sudah dinyalakan ya? Oke. Coba dari materi yang sudah Bu Endah jelaskan dan tayangkan, menurut kamu apakah pengertian dari tari berpasangan? Mudah ini. Coba Safa. Tari pasangan adalah tari yang disajikan oleh dua orang atau kelihatannya secara berpasangan. Ya. Bisa laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya, Ca. Kalian meskipun ada yang diem, coba dibuka semua kameranya. Nah, meskipun kelihatannya pendiam, ternyata ketika ditanya sudah tahu semua ya, bisa menjawab semua. Alhamdulillah, berarti dari materi yang Bu Endah sampaikan hari ini, kalian sudah bisa mengerti semua. Sudah bisa mengerti semua? Atau adakah yang apa gitu pengen ditanyakan tentang materi hari ini tapi ya? Adakah pertanyaan lagi? Sudah jelas Bu. Jelas. Yang lainnya, siapa yang sudah jelas ya? Jelas Jelas. Alhamdulillah. Jelas, Bu. Terima kasih kalau Jelas, Bu. sudah jelas. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini Bu Endah kira cukup ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu materinya adalah tentang fungsi tari. Masih di tari ya kita. Nah, untuk persiapan materi minggu depan, kalian silahkan pelajari modul yang sudah Bu Endah berikan. Baca-baca. Modulnya mbok maca mbok gawe bantal turu. dibaca Dibaca ya. Ya. Jadi modul itu sudah bikin ya. Kalau bisa dibaca buat literasi kalian di rumah, meskipun pembelajarannya masih daring, yang aktif belajar di rumah. Biasanya kan kan bacanya yang sering dibaca itu novel online. Ya pora. gitu. Langsung jempol 2 kata dia, kata Tania. Wes penggemar novel online. Nek gak ngono timbang maca ndelok drakor ae, ya pora. Iya Bu. Iya. Aku yo Bu Ina juga sering lihat kalau pas longgar aja dan kalau pas lagi mood aja, sama kayak kalian. Pas nggak mood nonton drakor males ya. Nah, anak-anak, ini Bu Endah kira cukup dan kalian sepertinya juga sudah paham semua. Satu kali lagi pertanyaan, mungkin tadi ada yang belum berani tanya, sekarang berani. Ayo, adakah yang ditanyakan? Satu pertanyaan? Ada? Gak ada Bu, yang lainnya jawab Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Oke, berarti sudah mengerti semua ya. Kalau gitu mau tak suruh nyanyi ya, nanti suaranya gemeruduk ya karena daring. Kalau di kelas kan kita biasanya kan
eh, sebelum pelajaran nyanyi Indonesia Raya, setelah pelajaran kita nyanyi lagu daerah. Tapi kalau di negeri nanti gemeruduk semua ya. Ya sudah, nyanyinya sendiri-sendiri ya nanti di rumah. Ya, Ya gitu. terus eh sebelum Bu Indah akhiri, Bu Indah mengingatkan lagi jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Banyak sekali ketika pembelajarannya daring sudah pakai masker semua. Mungkin karena pembelajarannya di luar rumah, Bu, cari wifi. Di samping kanan kiri ada orang lain, jadi tetap pakai masker. Bagus sekali. Tetap pertahankan seperti itu anak-anak. Jangan lupa cuci tangan setiap 10 menit sekali. Kemana-mana pakai masker. Hindari kerumunan dan salam-salaman, apalagi goncengan sama pacar ya. Ya, Kan besok malam minggu tuh biasanya cantik sekali janjian sama pacarnya. Boleh goncengan, tapi goncengannya nggak kayak biasanya karena masih PPKM ya. Goncengannya pakai tosa, yo yang motornya masih motor standar biasa. Boleh digonceng pacarnya, tapi harus pakai motor tosa. Jadi kamunya di gerobak yang belakang, kan jaraknya tetap tuh ya ada. Gitu ya. Tetap semangat belajarnya gitu. meskipun daring anak-anak ya. Jangan lupa Gitu. ketemu minggu depan di hari dan jam tayang yang sama dan dengan semangat yang sama seperti hari ini. Cemungut-cemungut semuanya ya. Bu Endah Gitu. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Nuni. Mohon maaf kalau ada salah kata Bu Indah dalam menyampaikan materi ya. Mohon dimaafkan. Ya, iya Makasih. Bu. Boleh live ya. Bu Indah tutup dulu. Itu semua. Rekaman bro. Delok rekaman yang ndi? Ki ya.